Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menemukan informasi tentang karya, gambar, cerita. 2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. 3. Siswa dapat membuat gambar cerita. 4. Siswa dapat membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Setelah kamu menyimak cerita yang baru saja Ibu ceritakan tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? 2. Jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Dan jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu menjawabnya? Mari kita cocokkan jawabanmu. Untuk pertanyaan pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar sudah mendukung cerita Todi dan Semut. Alasannya, dalam gambar sudah menunjukkan Todi yang tertidur dengan remahan yang ada di lantai serta adanya semut. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Pada gambar pertama, kita lihat Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Pada gambar kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Dan pada gambar terakhir, Bobby menghampiri kakaknya. Pada keempat gambar ini adalah merupakan cerita bergambar. Ciri-ciri karya gambar cerita yaitu 1. Memudahkan pembaca memahami cerita. 2. Berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Membuat pembaca terlibat secara emosional membaca cerita. 5. Menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Selanjutnya, ayo menulis. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. 3. Aku merawat kesehatan pernapasan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan.
Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup, dan posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan, yaitu dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Selanjutnya, ayo berkarya. Buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Buatlah tugasmu di buku gambarmu. Selanjutnya, ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Cara memelihara organ pernapasan yaitu 1. Tidak merokok, menjauhi asap rokok, menghindari debu dengan menggunakan masker. 2. Olahraga. 3. Memakan makanan yang sehat. 4. Tidur yang cukup. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi, ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.